bisa dijelaskan, bisa didongengkan, misalnya pada zaman dahulu kala dibentuknya bumi selama 1 minggu di hari pertama di. Oh salah Mbak, justru Mbak dongeng itu tanpa sejarah. Ya, kalau dongeng Mbak, buku dongeng itu nggak disertai dengan bukti-bukti sejarah. Nah, kalau kitab suci tidak ada bukti-bukti sejarahnya, itu hanyalah legenda Mbak atau dongeng. Nah, makanya kenapa di dalam Islam itu tidak dijelaskan secara detail. Mereka hanya mendapat wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya namasa, Kak. Ya, lalu apa buktinya sebagai pencipta? Kalau dia sang pencipta, artinya bisa memberitahu dong apa yang diciptakan dari masa pertama sampai masa ke-6. Kak, kalau ada manusia yang kemampuannya bisa mengingat dari awal sampai akhir tanpa ditambahkan dan dikurangkan, itu bukan manusia namanya, Kak. Makanya kenapa terus hubungannya dengan sang pencipta apa? Kemampuannya manusia, kemampuan ciptaannya untuk mengingat sesuatu itu tidak akan sama persis, Kak. Tidak akan 100% persis. Makanya Allah hanya menyampaikan bahwa saya menciptakan langit dan bumi seisinya. Itu hanya 6 masa. Cuma gitu doang. Terus buktinya dia sang pencipta itu apa? Tapi mengarang, Kak. Ya, lalu bukti validasinya dia sebagai pencipta itu apa? Kalau hanya ngaku-ngaku sang pencipta? Sekarang Kakak lihat, langit itu runtuh nggak tanpa adanya tiang? Itu salah satu bukti Allah itu menciptakan isi bumi ini, gitu loh, Kak. Ya, itu kan klaim sepihak. Lalu mana bukti validasinya bahwa Tuhanmu yang menciptakan segala isinya selama 6 masa itu, dan manusia diciptakan masa keberapa, hewan-hewan diciptakan masa keberapa? Ada nggak dijelaskan? Sebenarnya kalau Kakak untuk bertanya seperti itu sama saya, sebenarnya Kakak sudah tahu. Mengapa Sudah tahu? pertanyakan? Karena di dalam Bible ya, di dalam Bible ataupun Al-Quran itu isinya memang tidak 100% sama, tapi hampir sama. Ya, di dalam Bible pun tidak Kan dijelaskan. Alkitab yang pertama sekali ada. Kenapa kamu menyamakan isi kitabmu ke Alkitab kami? Apakah ada, mohon maaf, copyright atau nyontek? Gimana? Kenapa kamu sama-samakan Alkitab dengan Al-Quranmu? Sementara Alkitab itu jauh terlebih dahulu ada, mulai dari 1500 sebelum Masehi sampai 90 Masehi. Artinya Alkitab yang terlebih dahulu ada. Lalu kalau kamu sama-samakan kitabmu dengan Al-Quran, apakah ada praduga bahwa kitabmu itu menyontek Alkitab kami? Sebenarnya gini, Kak, ya, memang cara pandang umat Kristen sama Islam itu berbeda. Mungkin umat Kristen memandang bahwa Al-Quran itu katanya menyontek karena Kristen itu Enggak, saya bertanya Mbak yang bilang bahwa Alkitab dan Al-Quran itu sama, mirip. Pertanyaan saya kan Alkitab yang pertama sekali ada. yang biasa dibaca Apakah oleh ada dugaan bahwa kitabmu itu nyontek Alkitab sehingga hampir mirip? di Indonesia dan Kristen di luar negeri itu beda cara pandang mereka, Kak. Kok nggak menjawab pertanyaan saya? Gini loh Mbak, kan kamu menyamakan Alkitab dengan Al-Quranmu, sementara Alkitab itu terlebih dahulu ada. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu samakan kitabmu dengan Alkitab? Apakah ada dugaan kitabmu Karena yang menciptakan itu memang hanya Allah Subhanahu wa kopas taala, dari Kak. Alkitab? Itu bukan copy paste. Itu bukan copy paste. Jadi? Yang namanya kitab itu yang diturunkan. Terus kenapa oleh itu Allah mirip dengan Subhanahu wa Alkitab? taala. Kenapa ada persamaan? Kenapa setiap bait-baitnya memang tidak semuanya sama, pasti ada samanya, ya. Karena yang menurunkan wahyu itu memang hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu klaim sepihak orang Israel, ya. Para nabi di Israel yang menuliskan firman Tuhan, mereka itu menerima firman dari Tuhan Yesus, bukan dari Allah. Sedangkan kitabmu kan muncul di abad ke-7, sementara Alkitab itu yang terlebih dahulu muncul, Mbak. Kenapa kamu bilang itu menerima firman yang sama? Orang Israel tidak pernah menyembah Allah. Mereka menyembah Yahweh, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam kitab Kakak, ya, siapa saksinya yang melihat terciptanya bumi dan seisinya? Sebutkan namanya yang terdapat di dalam. Tadi kan saya sudah sampaikan, Nabi Musa, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, dan juga para malaikat yang sudah sampaikan tadi. Apakah Mbak nggak menyimak? Saya boleh Kenapa? lihat Sebentar tidak dulu. buktinya yang dari Kakak sebutkan tadi, entah itu dari Alkitab Kakak atau gimana, tolong dilihatkan, itu maksud saya. Oke, nih ya, di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 Mbak. Ini
menuliskan ini Nabi Musa. Nih. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa memberitahu apa saja yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6? Karena dia sang penciptanya, Mbak, ya. Sama seperti gini, isi rumah saya yang tahu adalah saya. Saya bisa jelaskan apa saja isi rumah saya, karena saya yang punya rumah, karena saya pemilik, gitu. Nah, kalau kamu kan nggak tahu apa saja isi rumah saya, begitupun isi rumahmu saya nggak tahu. Hanya kamu yang bisa menjelaskan apa saja isi rumahmu, karena kamu pemilik rumahmu. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa menceritakan atau bisa memberitahu apa saja yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6? Karena dia sampai ciptanya, Mbak. Nah, ini di Kejadian 1 ya. Nah, Kejadian 1, Allah di sini bukan Allah ya, Elohim dalam bahasa aslinya ya. Allah menciptakan langit dan bumi dan serta segala isinya. Ini Kejadian 1. Ini ditulis Nabi Musa, Mbak. Nanti Mbak bisa baca ya. Kemudian juga di Yesaya 44 ayat 24 ya, Mbak. Karena nabi-nabi ini mengkonfirmasi, Mbak. Mereka menerima firman yang sama dari Yahweh, itu Tuhan Yesus. Nih, ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, ini ditulis Nabi Yesaya. Dia menerima firman dari Tuhan Yesus, Mbak. Ya. Kemudian yang mendampingi aku tadi, coba Kak. itu pertanyaan, artinya nggak ada gitu loh. Dia sendiri yang menciptakan langit dan bumi gitu. Berarti kan gini Kak. Sekarang saya tanya, di dalam keyakinan umat Kristen, siapa yang menulis kitab Alkitab Kakak itu siapa? Ini juga nih ya. Yeremia 27 ayat 5 nih ya. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Ya, Yeremia juga mengkonfirmasi bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, itu Tuhan Yesus, karena Tuhan adalah Yahweh itu sendiri. Begitu pula di Kolose 1 ayat 16. Nih, ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Dia siapa? Itu Tuhan Yesus. Begitu pula di Wahyu 4 ayat 11 ya. Di sini malaikat berkata, disaksikan oleh Rasul Yohanes, ya Tuhan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi ada saksi-saksinya gitu, beberapa nabi dan rasul yang mereka juga mendapatkan wahyu yang sama, bahwa Tuhan Yesuslah sang pencipta gitu loh, Mbak. Tapi kenapa di situ tidak dinyatakan bahwa tidak disebutkan? Sekarang gini Kak, di situ lah karena sudah dijelaskan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 apa saja yang diciptakan Tuhan Yesus dari hari pertama sampai ke-6. Lalu nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain mengkonfirmasi bahwa Tuhan Yesus Kristuslah sang pencipta, karena Tuhan Yesus juga berfirman kepada mereka, Mbak. Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka untuk menuliskan kitab itu, ya, sama yang diperintahkannya kepada Nabi Musa nih. Ntar dulu ya. Jadi yang menurut pandangan umat Kristen, manusia yang diciptakan pertama oleh Yesus itu siapa? Adam dan Hawa. Kenapa saksinya itu kan manusia pertama kan Adam dan Hawa? Kenapa yang bisa menjadi saksi itu siapa tadi? Salah satunya Yohanes dalam. Kan gini, kamu ngerti nggak sih? Tidak lahir duluan. Oh alah. Mengapa mereka yang bisa menjadi saksi? Begini Mbak, Tuhan Yesus itu maha kuasa ya. Kalau manusia kan kita bisa nonton ya, di kejadian masa lalu ketika kita rekam ya. Kita kalau mendokumentasikan apa yang kita lakukan melalui video atau kamera ya, kita rekam ya Mbak. Kita bisa lihat lagi, oh ini aku seperti ini dulu gitu kan, melakukan ini ketika jalan-jalan. Kalau Tuhan Yesus itu Mbak, dia bisa memberikan penglihatan kepada nabi apa saja yang diciptakan Tuhan Yesus dari pertama sampai hari ke-6. Itulah bukti kemahakuasaan Tuhan Yesus itu. Makanya para nabi itu menuliskan bahwa Tuhan Yesus itulah sang pencipta, Mbak. Nggak perlu Tuhan Yesus itu disimpan dulu ya di kamera, di videoin dulu apa saja yang diciptakan, nggak perlu. Dia bisa menghadirkan ke mata para nabi apa yang diciptakan hari pertama
sampai hari ke-6 melalui penglihatan. Jadi mereka tuh menerima langsung firman Tuhan, nggak ada perantaran kurir ataupun. Kenapa Tuhan Yesus itu menampilkan atau menyampaikan wahyunya kepada Yohanes atau segala macam, tidak kepada Adam? Sedangkan kan katanya Adam dan Hawa yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan Yesus, umat yang manusia pertama kali yang ada di bumi ini. Kenapa tidak mereka gitu loh? Kenapa harus turunannya selanjutnya barulah Tuhan Yesus itu menyampaikan wahyu tersebut gitu loh. Penulisan Alkitab itu ya ada dari berbagai cara. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengilhamkan kepada para nabi dan para rasul untuk menuliskan firman Tuhan, dan juga melalui yang dikisahkan Adam kepada keturunannya. Makanya Adam ini mengisahkan kepada keturunannya bahwa Yahweh lah sang pencipta. Ya, dalam Alkitab, bukan Allah. Karena itu dalam Alkitab ya, yang saya bawakan dalam Alkitab. Dan juga Adam ini terus meneruskan kepada keturunannya, kepada Set, kepada ini, kepada itu, kepada Nuh, ya sampai kepada Musa. Dan juga ketika Musa menuliskan firman Tuhan itu, dan dia juga yang dia dengar dari leluhurnya, dari nenek moyangnya, disertai dengan penglihatan yang diberikan Tuhan Yesus. Semakin kloplah firman Tuhan itu kalau apa yang dituliskannya itu memang firman Tuhan yang Maha Kudus. Makanya orang Israel ya, semua nabi-nabi di Israel itu menyembah Yahweh. Yahweh itulah Tuhan Yesus itu sendiri, bukan Allah. Orang Israel tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf dengan segala hormat ya, karena mereka menyembah Yahweh Elohim, itu Tuhan Yesus. Sebenarnya gini Kak ya, ini saya beritahu juga pada netizen yang nonton live Kakak. Sebenarnya penyebutan Allah itu salah Kak. Di dalam kitab manapun, kenapa namanya Allah Subhanahu wa taala? Itulah nama Tuhan yang menciptakan seluruh agama dan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, termasuk yang katanya Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi ya Kak, ini saya memberitahu secara pandangan Islam nih Kak ya. Saya kasih tahu nih. Mbak, bentar dulu Mbak, jangan memframing Allah. Terus katanya orang jangan memfitnah Mbak. Tuhan Yesus nggak diciptakan sama Allahmu. Itu tidak Kak. Itu tidak. Kalau di luar negeri. Bentar dulu Mbak. Sebentar kita luruskan dulu framinganmu. Orang Kristen di luar negeri Kak, mereka tidak pernah menyebut Tuhannya itu yang namanya orang Islam itu nama Tuhannya Allah. Terus kalau kami itu Tuhannya Allah. Tidak Kak, mereka tetap. Bentar dulu Mbak, kamu tadi ya kamu bilang sebenarnya Allah kami lah yang menciptakan semua agama di dunia ini dan termasuk Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya, fitnahan yang sangat keji. Mbak tahu nggak etimologi kata agama? Gimana? Etimologi kata agama. Kalau memang Kakak tahu, Kakak aja yang sebutin. Coba saya ingin dengar. Katanya tadi Mbak mengatakan ya mengklaim dengan begitu pedenya bahwa Allah yang menciptakan semua agama. Ke luar negeri, Kakak bandingkan umat Kristen luar negeri sama di Indonesia itu sangat berbeda Kak. Gitu loh. Ini saya kan orang Kristen di seluruh dunia sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Begini loh Mbak, semua umat Kristen di dunia ini sama-sama menyembah Tuhan Yesus Kristus, sang pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia ya. Begini loh Mbak, kamu kan tadi mengklaim bahwa Allah mula yang menciptakan semua agama di dunia ini termasuk Tuhan Yesus. Itu fitnahan yang sangat keji loh Mbak ya. Fitnah lebih kejam dari pembumbunan. Itu tidak fitnah Kak, karena itu semua terdapat dalam Al-Quran. Kalau Kakak bertanya ayat berapa, surat berapa, Kakak silakan baca sendiri. Mbak, Al-Quran yang saya bisa dibaca melalui Google ataupun aplikasinya pun ada. Kakak bisa baca sendiri Kak. Mbak, jangankan ke Tuhan Yesus, yang saya tanyakan bukti kalau Tuhanmu sang pencipta, manusia ciptakan masa keberapa aja nggak bisa jawab, apalagi ke Tuhan Yesus Mbak. Yang lebih itu lucu sangat lagi Kak, Tuhan Yesus tidak yang masuk menciptakan akal. bumi. Nabi katanya ada manusia pertama, kenapa harus manusia berikutnya yang bisa menyampaikan wahyu? Sedangkan saksi pertamanya harusnya kan Nabi Adam, harusnya Adam dong yang menjadi saksi. Adam itu kan udah menceritakan kepada keturunannya. Adam kan sudah menceritakan kepada keturunannya bahwa Yahweh lah sang pencipta, bukan Allah. Karena yang pertama sekali menuliskan tentang Adam itu adalah Alkitab,
bukan Al-Quran. Bahkan Quranmu itu kan muncul di abad ke-7, sementara Alkitab sudah ada 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi, itu abad pertama. Nah, Quranmu aja muncul 700 tahun setelah Alkitab ada. 700 tahun itu lama loh Mbak, satu abad aja lama, apalagi 700 tahun, 7 abad loh Mbak ya. Jadi sangat tidak masuk akal kalau Allah yang menciptakan Tuhan Yesus. Dijelaskan secara detail di dalam kitab Kakak, hari keberapa, hari Kak, disampaikannya wahyu saja itu bisa lama Kak. Tapi bentar dulu Mbak, tadi kata etimologi kata agama itu dulu Mbak. Tuhan Mbak, Kakak sebentar, Mbak. itu sangat kuasa dan Mbak. agung. Ketika Amerika Mbak, itu etimologi kebakaran, kata agama kenapa dulu Tuhan tadi. Kakak tidak turun dan menyelamatkan yang ada di sana. Mbak, yang kata itu dulu, etimologi kata agama dulu, tahu nggak Mbak? Sedangkan etimologi kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, dari India Mbak, di mana a artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama itu adalah sistem ritual-ritual yang mengatur peribadatannya kepada Tuhannya. Itulah arti kata agama. Nah, kalau kamu bilang sebenarnya Allah lah yang menciptakan semua agama di dunia ini, sementara kata agama aja muncul dari India loh Mbak, bukan dari Arab. Nah, tuh kenapa Mbak? Makanya klaimmu itu tidak masuk akal. Kalau mengklaim sesuatu itu berpikir dulu. Kakak dari India, Tuhan Kakak dari negara mana saya tanya? Dia turun di negara mana? Makanya Kristen itu bukan Dia agama loh dia Mbak. turun di negara mana? Kalau Kakak bisa menyebut agama itu, kata-kata agama itu penjelasan singkatan agama, kepanjangan agama itu berasal Minum dulu dari Mbak kita. biar konsen. Silakan Kakak aja yang minum. Kalau saya sudah Jadi gini loh Mbak cantik, ya. Makanya dalam Alkitab nggak ada satupun kata agama, nggak ada. Kalau kita lihat bahasa aslinya nggak ada kata agama. Kenapa? Kristen itu bukan agama. Terus apa? Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus yang menyembah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi yang namanya Yesus Kristus dan berkarakter Kristus, itulah Kristen. Nah, sedangkan agama tadi itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana agama itu adalah ritual-ritual ya yang mengatur sistem peribadatan. Makanya dalam Alkitab nggak ada satupun kita temui ada kata agama. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa agama, tapi membawa apa? Kerajaan surga, itu keselamatan kekal. Justru karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanya banyak agama. Kakak kan yang mengatakan bahwa agama itu bahasa Sanskerta ya. Kalau di Kristen itu tidak ada namanya agama. Coba kakak tunjukkan asal mula kata agama yang kata-kata itu berasal dari Sanskerta India. Saya Berarti ini Mbak ini kok nggak pernah belajar ya? Etimologi kata agama memang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari India, di mana a artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama adalah tidak kacau, di mana agama itu adalah ritual-ritual di dalam mengatur sistem peribadatan. Islam itu tidak ada, tidak bertele-tele yang menjelaskan agama dari Sanskerta India itu tidak ada. Makanya saya tanya, coba kakak tunjukkan yang kata kakak. Kayaknya Mbak ini nggak pernah belajar ya, aku itu- kok gitu sih. Loh, justru saya belajar. Makanya di dalam Alkitab nggak ada kata agama Mbak. Kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Coba searching deh. Kata agama berasal dari bahasa apa? Pasti keluar dari bahasa Sanskerta. Supaya yang nonton-nonton juga kan bisa Tuhan. tahu, ya kan? Yang nonton-nonton juga kan bisa tahu. Ya kakak tinggal tunjukkan aja tanpa mengalihkan pembicaraan. Ya. Gimana sih Mbak? Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. A dan gama yang artinya tidak kacau. Kata agama juga dapat dimaknai sebagai penataan atau tata aturan agar rapi dan tidak kacau. Nah, makanya tadi saya sampaikan itu ya. Agama itu adalah sistem peribadatan ya. Agama itu adalah ritual-ritual ya, sistem yang mengatur sistem peribadatan supaya lebih tertata rapi ya untuk menyembah sesembahannya. Itulah agama Mbak, berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu dari India sana loh Mbak, bukan dari Arab. Yang bilang dari Arab juga siapa? Percayakan Nah, tadi kamu bilang bahwa Allah yang menciptakan semua agama. Ternyata kata agama itu justru berasal dari India sana loh Mbak. itu Di situ kan aja Pak nggak kata paham. bahasanya kak, ya itu kan kata bahasanya loh, tulisannya loh kak, ya beda
kak, gitu loh. Sekarang gini, yang jadi pertanyaan saya ini masih belum mengerti saya dari penjelasan kakak tadi. Yang diciptakan sama Tuhan Yesus kan Adam yang pertama. Kenapa dia harus mewayukan bumi itu tercipta secara detail selama 6 hari di hari Jumat atau apa yang kata kakak? Kenapa dia harus dengan si Paulus, dengan siapa lah, Yohanes atau siapa yang nggak saya tahu itu? Kenapa tidak dengan Adam? Kenapa itu pertanyaan saya. Sedangkan buat apa dia menciptakan Adam di pertama dia menciptakan manusia? Kenapa dia tidak menciptakan Yohanes saja gitu loh sebagai saksinya? Kan sekalian dia yang menerima wahyu, dia yang menjadi saksi, harusnya kan begitu. Oke, begini ya. Kenapa di zaman Nabi Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi, kalau waktu di zaman Adam, Mbak, di situ kan zaman belum berkembang, belum ada alat tulis. Makanya kitab itu ditulis di zaman Nabi Musa karena sudah mulai peradaban sudah mulai maju ya. Kalau di zaman itu kan gimana dia mau menulis, Mbak? Alat tulis kan nggak ada, Mbak. Gimana sih, Mbak? Ini kok nggak berpikir ya? Sekarang gini kan, makanya Adam itu menceritakan kepada anak-anaknya Tuhan Yesus itu Yahweh lah sang pencipta gitu loh. Yohanes dan kawan-kawannya itu turunan keberapa setelah terciptanya Adam? Makanya kakak bisa bilang, kakak kan bisa ngomongin saya katanya tidak berpikir. Nah sekarang saya berpikir, saya bertanya. Mbak, Alkitab ini itu menceritakan, itu menuliskan tentang Tuhan Yesus, bukan tentang Yohanes. Yohanes itu kan yang mendapat. Begini aja lah, Mbak. Begini aja loh, bukti bahwa Tuhanmu itu sang pencipta apa? Bukti validasinya apa, Mbak? Bukti validasinya apa kalau Tuhanmu sang pencipta? Kok kakak nanya balik? Ini berarti bukan sesi pertanyaan. Karena gini, tadi kamu katakan yang menciptakan semua kami itu adalah Allah kami termasuk Tuhan Yesus. Kan di situ kamu sudah mengklaim sesuatu hal yang tidak masuk akal. Nah, kenapa kamu bisa mengklaim seperti itu? Sedangkan Tuhanmu menciptakan manusia masa keberapa pun terdapat di dalam Al-Qur'an, Kak. Ya. Kenapa para ilmuwan? Coba kalau kakak buka, kakak suka buka Google kan? Kenapa Iya, gini, Mbak. itu bisa percaya dengan isinya Al-Quran? Karena apa yang mereka temukan ternyata sudah ada duluan di dalam Al-Quran. Sekarang saya ilmuwan tanya, apa yang membuat tentang Al-Quran, Mbak? Adakah ilmuwan yang membahas tentang ketika dia menemukan sesuatu yang ada di ilmuwan apa bisa sinkronkan dengan ada di dalam ilmuwan Al-Quran? apa yang membuat ciptaannya berdasarkan Al-Quran, Mbak? Apa itu? Lah, kakak nggak punya TV, kakak nggak punya YouTube, kan kakak biasa buka Google. Karena setahu saya, Mbak, penerima hadiah Nobel terbanyak itu salah satu contoh adalah Yahudi dan Kristen. Mesir kuno. Mereka menemukan dulu Mesir kuno ya, itu sudah ada di dalam Al-Quran gitu loh. Apa Kak. itu? Salah satu contohnya, Kak. Lah, yang menulis tentang Mesir itu Alkitab, Mbak. Justru semua para arkeologi itu meneliti prasejarah itu dari Alkitab, Mbak, bukan dari Al-Quran. Makanya penerima hadiah Nobel, bentar dulu, Mbak. Menampilkan bahwa Oh alah, Mbak, kamu ini asal ngomong ya. Kamu tahu nggak, Mbak, ya, kalau penerima hadiah Nobel terbanyak itu adalah Yahudi dan Kristen, 86% sekian, hampir 90%. Nggak ada orang dari mana-mana gitu. kenapa? Nah, kenapa? Yang ditampilkan kenapa tidak ketika penemuan itu menemukan sesuatu ya, mereka tidak menampilkan benar ya yang ada di dalam Alkitab ini terdapat. Mbak, tapi tolong jawab dulu, Mbak. Justru kenapa penerima hadiah Nobel itu sesuai dengan ada yang di Al-Quran? Kenapa harus begitu? iya, apa ilmuwan mana yang meneliti sesuatu ciptaannya berdasarkan Al-Quran, Mbak? Cari saja di Google ini. Enggak, karena yang saya sudah cari yang saya tahu penerima hadiah Nobel terbanyak itu adalah Kristen dan Yahudi, 86%, hampir 90%. Itu semua Kristen dan Yahudi, Mbak. Kristen dan Yahudi Itu faktanya. Yang ditampilkan itu Justru mereka meneliti itu bukan dari Al-Quran, Mbak, dari Ada di Alkitab. dalam Al-Quran, Kak. Kalau kakak tidak percaya, kakak bisa searching di YouTube. Saya sudah searching, Mbak. Sudah searching, penerima hadiah Nobel terbanyak itu faktanya Kristen dan Yahudi, 86%. Dari mulut kakak, saya sudah searching. Itu dari mulut kakak. Sekarang kakak liatin aja. Kakak buka aja sekarang. Kakak buka sekarang. Oke, begini, Mbak, saya tanya dulu sama Mbak, kalau benar Al-Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu kan.
Saya mau tanya Mbak, Al-Furqan 53. Di mana ada laut dua warna, ya? Di mana ada laut yang rasanya tawar? Sebentar ya, saya cari. Iya, silakan Mbak. Saya pernah itu, memang ada itu. Apa? Al-Furqan 53 Mbak. Mana dia? Halo Mbak. Halo Mbak cantik. Sebentar. Nih, oke ya. Nah, tunjukkan Mbak siapa ilmuwan yang meneliti atau mengatakan bahwa laut itu rasanya tawar. Sebentar, bentar. Karena apa yang sudah ada di Google itu mereka lebih tahu dulu dibanding kakaknya. Kalau kakak tanya siapa, kakak tinggal ketik aja siapa. Kakak tak paste pertanyaan kakak di dalam Google pasti keluar. Justru karena saya tidak pernah menemukan ada ilmuwan mengatakan, bahkan seluruh dunia tahu, nggak ada laut rasanya tawar Mbak. Laut itu rasanya asin walaupun kadar garamnya berbeda-beda, ya. Belum pernah saya tahu Mbak ada laut rasanya tawar. Yang saya tahu itu laut itu rasanya asin walaupun kadar garamnya berbeda-beda Mbak tingginya. Nah, di mana ada laut yang rasanya tawar Mbak? Ada Kak, saya pernah cari kok di Google itu saya pernah cari. Dia letaknya ada di laut apa ya? Sebentar ya, saya cari dulu. Saya pernah baca kok. Jangan ganti. Jangan lama-lama ya Mbak, wasting time jadinya. Jangan meladeni orang tekia katanya deh. Terima kasih ya Jo, terima kasih teman-teman semuanya. Kemana sih Mbak? Halo Mbak cantik. Sebentar Kak, ini ada di Selat Gibraltar namanya. Yang saya tanya rasanya Mbak, bukan warna. Di mana ada laut rasanya tawar? Ini Kak, kan Rasa tawar itu kan ini dijelasin Kak. Ya. Makasih teman-teman, makasih. Ya, di mana ada air laut rasanya tawar? Sebentar. Makasih itu Bliping. Ini saya nih ya, ini saya kamera mau kali. Ini saya searching di Google ini ya, tapi nih, bentar. Buram ya, blur ya. Letak laut yang punya dua rasa. Nah, di Google ini langsung muncul Kak. Ada di Selat Gibraltar adalah tempat bertemunya dua laut yang berbeda, yaitu Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Fenomena ini terjadi karena perbedaan karakter air, seperti suhu, kadar garam, dan kerapatan air. Gitu, ya.
Gimana di situ rasanya tawar? Karena air yang rasanya tawar ya itu kan mungkin atas pemikiran kakak, tapi atas pemikiran kakak ketika diketik di copy paste di dalam Google itu terdeteksinya seperti itu gitu loh kak. Jadi apa yang ada di pemikiran kakak itu kan pertanyaan itu muncul karena ada pemikiran Kan kakak. kita mau mengatakan dialah yang membiarkan dua laut mengalir. Yang ini tawar dan segar. Yang saya tanya di mana ada laut rasanya tawar. Yang kakak baca itu di mana? Di dalam apa? Oke nih, silakan baca sendiri. Oh, Dek. Oh. Pak, Bapak selesai jam berapa? Dia coba kak agak jauh sedikit. Kemudian itu dulu Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir sampai itu atau benar-benar berdampingan. Yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin, pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dingin dan batas yang tidak ditulis. Kenapa kak? Di situ kan ditulisnya yang ini tawar. kering. Ada lagi. Yang ini yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin. Nah, sinkron dong di dalam Google ini. Ya, di mana ada laut yang rasanya tawar? Nah, itu sangat sinkron. Sedangkan coba Sinkronnya di mana? di Google ini tadi menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena perbedaan karakter air seperti suhu, kadar garam. Nah, kadar garamnya aja sudah berbeda, wajar kak. Kalau Loh, tadi kan memang saya bilang laut itu rasanya semua asin, walaupun kadar garamnya berbeda-beda. sekarang gini, Memang betul yang saya bilang tadi, semua laut itu rasanya asin, walaupun kadar garamnya berbeda-beda. Ada yang tingkat kadar garamnya berbeda-beda gitu. Tapi yang rasanya tawar di mana, Mbak? Kamu tahu nggak air tawar, Mbak? Nggak pernah. Yang air tawar yang kayak saya minum ini loh, Mbak. Nih. Di mana laut rasanya memang tawar, tidak Mbak Cantik? diteliti secara detail sama mereka ya kak di Google. Namanya di Google ini tidak didetail. Udah lah Mbak ya, belajar lagi lah Mbak ya. Saya belum pernah temukan dimanapun laut rasanya tawar. Yang saya Kakak tahu aja itu nggak laut tahu. rasanya asin. Itu kan apa sih air? Karena apa? Yang saya tahu laut itu rasanya asin, bukan tawar. Nah, Lalu kenapa kita mengatakan ada laut rasanya tawar, satu lagi asin lagi pahit? sekarang Apakah gini, sesuai dengan kalau selagi kakak belum pernah ilmuwan? mencicipi secara langsung melalui mulut kakak, oke kakak bisa bilang seperti itu. Yang saya tahu air laut tidak ada yang rasanya asin, tidak ada yang rasanya tidak asin, ya kan? Nah, kalau kakak sudah pernah mencicipi sendiri dengan lidah dan mulut kakak, oke, jawaban kakak itu masuk logika secara rasional ya kak. Tapi kan di dalam Iya, kemana-mana saya kalau ke pantai air lautnya asin, nggak ada tawar. Nah, kalau ke pantai itu beda. Nah itu kan pantai itu air laut juga Mbak, gimana sih? Fenomena yang ada di Altar tadi, itu kan mereka sendiri yang Itu laut gila tadi itu. Masa mau dijelaskan kak secara detail? Itu namanya kak, ya namanya mereka itu kan menyinkronkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata benar ada kan air laut yang kadar garam lebih tinggi dibanding sebelahnya. Kadang mereka saling berdampingan. Kok kakak samakan dengan air laut yang ada di pantai ya? Mbak, kalau kadar garamnya berbeda-beda itu memang ada. Tapi kalau rasanya tawar di mana Mbak? Kak, memang di Google tidak didetailkan sama mereka kalau air itu rasanya. Kita pun tidak tahu. Kakak sendiri pun tidak tahu karena kakak tidak pernah mencicipi secara langsung dengan lidah kakak. Gitu loh. Makanya mungkin tidak masuk logika kakak. Terkecuali kalau kakak sudah pernah datang ke sana dan mencicipi langsung dengan mulut dan lidah. Nggak ada di mana ada laut rasanya tawar Mbak. Setahu saya laut itu rasanya asin, walaupun kadar garamnya berbeda-beda. Google saja.